kunci lulus untuk sukses uji kompetensi apa saja? Ya, ini pengalaman saya. Yang pertama, ya, kita semua harus memahami, ya, pengalaman saya, memahami standar kompetensi lulusan atau SKL yang berbasis KKNI, ya, yang di bawah Kemendikbud, ya, khususnya diperhatikan kemampuan bidang kerja. Ya. Jadi siapa yang belum pernah tingkat SKL itu apa, ya, nanti bisa share ya. Jadi dilihat di SKL-nya itu materi apa yang harus dicapai untuk aplikasi perkantoran. Tampilannya seperti ini ya. SKL-nya ini yang sudah ditetapkan oleh Kemendikbud, kemudian nanti dilihat ya bagian lain ya memang sikap dan tata nilai, kriteria untuk kerja segala dan pengetahuan yang dikuasai juga diperhatikan, tetapi kita lebih perhatikan bagian ini. Ya. Nah, kriteria untuk kerja itu ini. Ya. Nah, ini sikap dan tata nilainya. Ya, kemampuan bidang kerjanya ini ya. Kita lihat untuk spreadsheet ya hari ini bicara spreadsheet misalnya ya. Nah, kita lihat spreadsheet untuk processing. Kemudian ya, ya. Ya, kemudian mengatur membuat format laporan ya, artinya ada header footer, huruf, ukuran huruf, kemudian pencetakan, perataan ya, pencetakan, kemudian fungsi operasi matematika ya, ada tambah, kurang, pangkat, kali bagi, nah, ini dipelajari semua. Kemudian fungsi statistik, nah, ya, ini yang harus kita pahami bagian ini, karena kalau kita mau ujian ya, di kompetensi LSK kita tidak lihat hulunya ini, maka kita tidak paham materinya apa. Ya, menggunakan fungsi teks, left, right, mid, value, ini penguasaannya diujikan. Kemudian now, date, year, time, waktu, Pak fungsi logika, kemudian pembacaan tabel. Pak Indrajati ya. Belum share layar, Pak. Share layar, ya. Pak. Oh, putus lagi tadi. Ya. Nah, sudah, Pak. Ya, ya. Diputus jadi. Ya, ya. Jadi dilihat di SKL ini. Ya. Ya, ini SKL-nya ya, SKL-nya. Ya, ini buku saktinya. Kalau kita ini hulunya daripada uji kompetensi ini ya. Kemudian yang dilihat tadi kriteria untuk kerja. Nah, ya, fungsi teks, kemudian logika, fungsi pembacaan tabel, kemudian pengurutan data, dan kemudian membuat grafik. Nah, kemudian ini adalah dulu SKL daripada ini harus dikuasai sebelum kita, kalau Bapak Ibu adalah instruktur, maka dalam pengajaran belum harus berpedoman pada ini, ada fungsi statistik, fungsi operasi. Jadi kalau menurut dari depan ya,
Halo, Pak Indra. Ya, ini sepertinya Pak Indra Jati ada kendala teknis. Sebentar, saya coba kontak dulu. Nah, ini sudah mulai lagi. Halo, Pak Indra. Bu Susi, sudah Ya, bisa Pak. share screen? Sudah, Pak. Lanjut, Pak. Sudah terlihat, Pak. Oke ya. 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 Jadi SKL ini harus dikuasai, ya, harus dipahami. Kemudian berikutnya memahami kisi-kisi. Nah, kisi-kisi uji kompetensi. Sudah pernah lihat atau belum kisi-kisi uji kompetensi untuk LSKTIK? Nah, ini contohnya kisi-kisi untuk spreadsheet ya, untuk Excel. Ya, terdiri dari pembuatan laporan, ya, kerangka laporan, input data, kemudian format pada kerangka laporan, ya, kemudian pengolahan data, formula, pangkalan data, grafik, kemudian feature dan pencetakan. Nah, Bapak Ibu semua sudah mengalami ya kemarin uji kompetensi, nah, walaupun masih harus review tidak apa-apa ya. Nah, kisi-kisinya ini sampai detailnya kita harus pelajari, kita pahami. Nah, kemudian sudah itu ini nanti bisa dibaca sendiri. Kemudian pahami petunjuk pengerjaan soal dan soal. Ya. Ini yang jadi masalah kadang-kadang untuk uji kompetensi mungkin yang bersangkutan peserta ujian sudah menguasai materi SKL, sudah menguasai materi SS, tetapi dia kurang memahami petunjuk pengerjaan soalnya dan soalnya. Jadi kalau dilihat ya, ini ya, ini untuk proses misalnya, ini yang dipahami. Nah, ya, ada bentuk identifikasi, ada bentuk kolom, kemudian ada bentuk tabel, kemudian ada kami, kemudian ada pengaturan ini juga pengaturan format dan pahami pedoman penilaian. Kita bisa mengetahui belum pengumuman saja sudah tahu pedoman penilaiannya ini ya. Peserta pemeriksaan pengolahan data pada kolom yang harus menggunakan formula. Kemudian ini kerangka laporan. Contohnya Halo, Pak Indra. Halo, Pak Indra. Bapak Ibu silakan sambil diisi presensinya untuk kehadiran hari ini sambil menunggu Pak Indra Jati. Nah, ini sudah. Halo, jadi ya, Pak. Ini dipahami Pak Indra, di saya putus-putus Pak Indra. Ya, sudah Bu, ya. Sudah Pak. Ya, ya, ambil contoh ya. Nah, contoh untuk yang apa kemarin banyak. Sudah. Jadi misalnya ya, misalnya formula untuk ketentuan formula. Ya, ini juga nanti bisa di-share ya. Ya, yang formula.
Ini ketentuan formula. Nah, ya, ketentuan formula, ya. Peserta ujian akan mendapat nilai 2. Halo Pak Indra, share layarnya lepas Pak. Halo. Ini sudah mulai masuk lagi Pak. Halo Pak Indra. Pak Indra, suaranya tidak terdengar kalau di saya Pak Indra. Pak Indra, suaranya termut Pak. Nah. Halo, putus-putus Pak Indra. Sudah, Bu? Sudah, layarnya sudah, suaranya sudah terdengar, tapi masih putus-putus Pak Indra. Maaf, ini enggak seperti biasanya. Sudah, Bu? Koneksinya ya. Coba Pak, lanjut Pak. Mungkin share layarnya videonya dimatikan Pak, jadi hanya suara dan share layar saja. Iya. Bentar, atau saya perbaiki dulu ya Bu ya. Ini baik. Tidak seperti biasanya bisa. Iya. Pak. Mungkin kondisi internetnya Pak sedang kurang mendukung. Bapak Ibu sebentar ya, kita tunggu Pak Indra Jati. Jangan lupa nanti dilakukan presensi kehadiran. Jadi ini untuk materi pedoman skor ini, Bapak Ibu bisa download di website LSKTIK. Nanti di situ Bapak Ibu ke materi uji kompetensi, nanti ada materi CLCT. Kalau untuk CLCT, nanti itu filenya RAM, berupa file yang sudah dikompresi. Di dalamnya ada pedoman, ada kisi-kisi, kemudian nanti Bapak Ibu bisa melihat yang tadi di-share oleh Pak Indra Jati itu ada di website LSKTIK. Jadi silakan di-download di sana. Sudah Pak Indra? Nanti selain CLCT, di website kita juga ada untuk desain grafis. Jadi kalau misalkan Bapak dan Ibu ada yang besok misalnya mengikuti desain grafis juga, atau misalkan lembaganya mengambil UJK. Iya Pak, silakan. Kalau lembaganya juga ada yang mengambil program desain grafis, bisa di-download juga untuk materi uji kompetensi, kisi-kisi, form scoring, pedoman penilaian, itu ada di website LSK. Silakan dilihat dan di-download di sana sehingga bisa bisa dipahami dan dipelajari sebelum ujian. Ini oke. Silakan Pak Indra. Nah, ini sudah mulai Pak Indra Jati. Sudah ya? Sudah Pak, silakan dilanjutkan. Ya. Kemudian ya, sesudah memahami pedoman penilaian, kemudian kita memahami form skor penilaian. Form skor penilaian ini dimasukkan atau penilaiannya itu berdasarkan pedoman penilaian. Nah, ini sekarang saya jelaskan secara detail ini. Nah, Bapak Ibu bisa ingat kemarin pekerjaannya ya. Nah, pada waktu mengerjakan ya. Nah, di sini saya besarkan ya.
ya di sini ya. Nah, yang pertama kerangka laporan, ya, kerangka laporan. Ya. Jumlah kolom itu dibuat sesuai soal apa enggak? Nah, kalau jumlah soal dibuat sesuai soal, maka mendapat nilai 1. Ya. Kemudian jumlah baris. Ya. Jumlah baris kalau dibuat sesuai soal, maka mendapat nilai 1. Kalau jumlah baris kurang 1 saja, atau jumlah kolom, misalnya datanya recordnya harusnya 10, ya, terlewat, tidak dibuat 1 baris, ya, maka di sini akan dapat 0. Ya. Kemudian yang berikutnya data input, data yang diinput yang tidak memakai formula, ya. Data yang diinput tidak memakai formula. Ya. Kalau tidak memakai formula, ya, data yang diinput tidak memakai formula kode, ya, maka dia akan mendapat nilai 2. Kemudian kalau ada, ya, sekarang lihat ya, kapan dia dapat 2, dapat 1, dapat 0. Kita lihat di pedoman penilaiannya, misalnya ya. Ya, dilihat di pedoman penilaiannya. Pedoman penilaiannya untuk SS. Ya. Kapan dia dapat 2, kapan dia dapat 1, kapan dia dapat 0. Untuk, nah, ini data input, ya. Jika semua data yang dimasukkan sesuai soal, input datanya yang tidak menggunakan formula tidak terdapat salah kedua. Nah, nomor 1, dapat skor 1 jika data yang dimasukkan atau di entry tidak lengkap, ya, tetapi tidak kurang dari 75%. Artinya ada kesalahan tapi kurang dari 25%. Ya. Ini ya. Nah, kalau dijumlah 2 tambah 1 tambah 1, 4, maka dapat 4. Skor 4 itu bobot nilainya sama dengan 8. Ya. 8. Berarti kalau untuk bagian kerangka laporan ini, kalau kehilangan 1 skor itu sama saja kehilangan nilai 2. Ya, kehilangan nilai 2. Itu untuk kerangka laporan. Nah, jadi untuk kerangka laporan membuat tabel ini nilainya 8, hanya membuat kerangka laporan. Kemudian formatnya. Di sini ada lebar kolom, tinggi baris, border, shading, penggabungan sel, jenis huruf, ukuran huruf, efek mencetakan, header footer, kemudian perataan kiri kanan, jenis tipe data. Tipe datanya pakai rupiah, tidak pakai rupiah tapi pakai separator titik koma, kemudian jumlah sheet, ukuran kertas, ya, harusnya ditentukan A4 atau letter, ya, ini dilihat di petunjuk soalnya. Kemudian posisi halaman, ya, landscape atau portrait, ini semua skornya hanya 1. Ya. Nah, kemudian kalau betul semua dikerjakan semua berapa? Maka dapat 14. 14 ini skornya 14, nilainya 14. Kalau begitu, masing-masing komponen format laporan yang diujikan ini punya bobot 1. Kemudian mungkin ada pertanyaan, kalau garisnya sebagian sudah bisa, sebagian besar sudah bisa. Ya. Sebagian besar sudah bisa. Nah, misalnya hanya bagian atas saja. Ya, hanya bagian atas harusnya bagian judul kolomnya garisnya tebal tetapi atau double tetapi dibuat 1 single, ya. Nah, untuk format laporan ini kalau tingkat kesalahannya kurang dari 15% itu masih bisa ditolerir. Jadi misalnya efek pencetakan tebal miring garis bawah. Misalnya tebal miring garis bawah ada bold, italic, underline, ada 1 saja dari sekian yang harus dibuat sesuai soal. Tetapi kesalahannya itu hanya sedikit kurang dari 15%. Kalau di persentase beberapa sel, maka dia masih dapat 1. Kenapa pakai patok pedoman 85%? Karena tingkat ketuntasan untuk uji kompetensi ini kan 50%. Itu, ya. Kemudian jumlah dan nama sheet. Ya, jumlah nama sheet itu terdiri dari, ini jumlah nama sheet, harus ada sheet tabel bantu, ya, kemudian laporan, kerangka laporan, sheet tabel bantu, kerangka laporan, ya, kemudian sort dan filter, ya,
grafik. Nah, saya ulang ya. Ada tabel bantu, kemudian kerangka laporan yang masih kosong, kemudian laporan, sesudah itu sort dan filter, kemudian yang berikutnya grafik, ya, jadi lengkap atau tidak. Saya ambil ilustrasinya sebentar. Jumlah dan ini ya. Nah, ini ya kerangka laporan, ya, ada tabel bantu, laporan, ya, kemudian ada sort dan filter. Ini nggak ada sort dan filter, ini tidak ada grafik. Nah, ya, ini ya tabel bantu, ya, kemudian laporan, sort dan filter, grafik. Ya. Kemudian ada yang menanyakan, kadang-kadang, Pak, kalau kerangka laporannya tidak ada, langsung diisi ya, laporannya, tidak apa-apa. Ya, pengalaman saya tidak apa-apa. Ya. Yang penting hasil outputnya itu sesuai dengan soal. Jadi ini tabel bantu, laporan, sort filter, dan grafik. Kemudian berikutnya, nah ini ya ukuran kertas, ya, kemudian posisi halaman, ukuran kertas, ya, ukuran kertas. Ya, kalau dilihat ini, ya ukuran kertas dia menggunakan A4 atau tidak, posisi halaman ini landscape atau portrait, ya, jangan sampai seperti ini. Nah ini juga akan kehilangan nilai. Ya. Ya, kemudian header footer juga ditentukan. Ya, ya. Berikutnya untuk pengolahan data, untuk fungsi logika. Ya, tadi sudah dapat 8 dan 14 ya. Kemudian sekarang yang paling penting ini ya, kebanyakan peserta didik jatuh di peserta ujian, maksud saya peserta ujian itu jatuh di ini ya. Jadi pengolahan data atau formula. Formula itu nilainya tinggi sekali, 35 bobot nilainya. Kemudian total skornya 10. Sehingga satu skor itu 35 bagi 10. Kehilangan satu skor itu sama saja kehilangan nilai 3,5. Sehingga kalau kehilangan ini 1, 2, 3, 4, 5, kehilangan 10 skor, itu sama saja kehilangan 35. Bagaimana menentukan fungsi logika itu dapat 2, 1, atau 0? Kalau misalnya dalam satu pekerjaan, misalnya di dalam pekerjaan ini, ya, misalnya dalam pekerjaan ini, ya, cari yang pakai fungsi logika mana. Kalau yang fungsi logika ada yang hasil formula yang fungsi logika misalnya ada 4 ya, yang menggunakan fungsi logika dari formula ini, ya, ada 4. Nah, kemudian peserta hanya bisa mengerjakan kolom yang mengandung yang ada fungsi logikanya, dia hanya bisa mengerjakan 2, maka dia 50%, maka dia dapat 1. Jadi 2 ya, itu kalau semua yang menggunakan fungsi logika, semua kolom yang menggunakan fungsi logika dikerjakan dengan tepat benar sampai dengan pengkopiannya ya, sampai dengan kopinya ya. Nah, benar semua, maka dia akan mendapat nilai 2. Jadi tidak hanya di atas saja, tapi ketika di copy juga dia akan benar. Ini ya, ini sudah benar, atas di copy seperti ini benar, nah, baru dianggap benar ya. Jadi ketika penguji melakukan pengkopian kemudian hasilnya tidak sesuai, maka dianggap salah. Ya. Oke. Demikian pula untuk yang lain ya. Ya. Jadi kalau dapat 1 itu kalau misalnya 4 kolom yang harus diisi menggunakan fungsi logika, tetapi dia hanya bisa mengerjakan 2 atau 3. 2 itu di atas 50%,
3 sudah 2 50%, 3 sudah di atas 50%, maka dapat 1. 4-4-nya baru dapat 2. Nah, kalau dia kurang dari 40%, kurang dari 50%, seharusnya yang menggunakan fungsi logika 4, tetapi dia hanya bisa mengerjakan 1 kurang dari 50%, maka dia akan dapat 0. Nah, kemudian ketika misalnya penguji menilai dapat 1, maka penguji akan mencatat ini ya, tidak bisa kolom misalnya B atau kolom pajak gitu ya, akan diberi ya. Nah, ini ya. Jadi ketika peserta ujian tidak mencapai nilai maksimal, maka di sini di kolom deskripsi ya, maka akan dicatat dia tidak bisa menggunakan pada kolom apa. Jadi hanya 1 dari 4. Demikian pula untuk fungsi lookup, untuk fungsi teks, untuk fungsi statistik, dan fungsi lain. Fungsi lain itu fungsi yang di luar ini. Di luar if, kemudian di luar lookup, di luar left di luar. Sehingga kalau dia dapat betul semua, maka dia dapat nilai Nah, kalau dia betul semua dapat 10, 35. Kalau di sini dapat 1, nah, hanya 1, maka dia berkurang nilainya 3,5. 3,5 kali ya, dapat 22. Ya, ini yang betul-betul harus diperhatikan. Nah, nanti untuk menggunakan formula nanti kita akan sharing bagaimana kita belajar untuk formula. Nah, kemudian yang menjadi kendala, ya, yang menjadi masalah, nah, kalau ada satu kolom ya, yang fungsinya gabungan. Contohnya misalnya ini tarif per kamar. Ya. Tarif per kamar ini ada fungsi pembacaan tabel, fungsi teks, ada fungsi logika. Nah, ketika pada kolom ini, kolom penggabungan ini, dia tidak bisa mengerjakan, maka dia kehilangan 1 poin, ya, 1 kesalahan untuk pembacaan tabel, untuk fungsi teks dan fungsi logika. Jadi untuk kolom ini ada 3, ini berarti untuk fungsi pembacaan tabel dihitung juga ada, kemudian untuk fungsi logika juga, untuk fungsi teks juga ada. Nah, ini termasuk masuk dalam 3 fungsi. Nah, sehingga pada bagian ini, kalau teman-teman kemarin di antara kolom-kolom yang diisi hanya sebetulnya pengalaman saya hanya 1 kolom yang merupakan fungsi menggunakan fungsi penggabungan ya, dan agak rumit. Ya. Nah, strateginya gimana? Kalau kita tidak bisa 1 kolom ini, maka kita jangan berhenti di situ. Ya. Kita kerjakan yang lain dulu. Ya. Kemudian kalau sampai tidak bisa, kita ketik manual saja 150.000. 65.000. Ya, 125.000. Ya, artinya apa? Ini diketik manual mungkin tidak dapat nilai pada bagian ini, ya, tidak mendapat nilai, tetapi dia tetap bisa melanjutkan pada bagian berikutnya. Kalau ini dikosongkan, ya, nah, maka pada bagian sebelah kanannya, kita tidak bisa mendapat hasil yang sebenarnya. Sehingga gimana? Kita punya strategi, nah, kita ketik manual. Nah, hanya yang manual ini tidak mendapat nilai, ya, tetapi bagian ini mendapat nilai. Nah, strateginya seperti itu. Jadi kerjakan pada bagian yang mudah-mudah dulu, nanti bagian yang sulit, yang merasa kita sulit, kita ketik manual dulu, nanti kalau ada waktu baru kita masukkan. Kalau tidak ada waktu pun, misalnya kalau hanya pengalaman saya, peserta didik kalau hanya kurang 1 kolom yang kelihatannya rumit, itu tingkat kompetensi untuk mencapai 85 masih bisa. Ya. Nah, berikutnya untuk pangkalan data. Untuk pangkalan data, peserta harus bisa
kompeten untuk sort, pengurutan data, dan filter. Pengurutan data, sort, dan filter. Nah, untuk sort 210. 210. Untuk filter 10. Artinya apa? Kalau sort, kalau tidak bisa, sama sekali 0. Kemudian kalau bisa sorted tetapi hanya kesan ascending descending, maka dapat 1. Kemudian kalau benar tepat sesuai soal 2. Untuk filter hanya ada 1 dan 0. Ya, hanya ada 1 dan 0. Artinya apa? Kalau tidak tepat sesuai soal maka dapat 0. Ya, ini tingginya juga tinggi sekali. Ini 13, 35 dibagi 10, 3,5. Untuk pangkalan data 15 bagi 3, 5. Nah, bobotnya tinggi sekali untuk pangkalan data. Sehingga ini harus dilakukan. Maaf, sebentar ya. Ya, saya lanjutkan. Ya. Kapan dapat 210? Ya. Ya, dapat 210 untuk sort dan filter. Ya, untuk mulai data ini tadi ya. Mulai data. Petunjuk soalnya ini ya. Petunjuk soalnya. Ya, untuk petunjuk soal untuk sort dan filter. Nah ini, sort. Jika pengurutan dilakukan tepat dengan kunci dan urutan pengurutan sesuai soal, maka 2. Jika pengurutan terhadap kesalahan pada pengurutan ascending descending, kunci pengurutan betul, misalnya diurutkan menurut jumlah, tetapi peserta hanya melakukan kesalahan ascending descendingnya, maka dapat 1. Nah, kalau pengurutannya salah kunci dan pengurutannya, maka dia akan dapat 0. Untuk filter, jika hasil filternya tepat sesuai soal 1. Nah, kalau tidak tepat sesuai soal, maka dapat 0. Ya, sehingga nah, ini sort dan filter. Nah, kemudian berikutnya grafik. Nah, ini 15 dibagi 3, 5. Kemudian grafik 20 dibagi 4, 5 juga. Nah, ya. Sehingga teman-teman ya tolong perhatikan bobot ini, jangan sampai dari pekerjaan yang kita buat, yang kita kerjakan, ya, ada yang terlewat untuk bagian yang bobotnya tinggi. Ini grafik juga. Grafik ini 210. 210 itu 2 tepat sesuai soal sampai dengan keterangannya segala. 1 itu dibuat sesuai soal tetapi keterangannya tidak lengkap. Kemudian untuk tipe lainnya, ya grafik yang pasti ada itu grafik pie. Kita harus memakai grafik pie. Kemudian grafik tipe lainnya itu bisa keluar garis, sudut batang, bisa kolom, dan lain-lain. Nah, kemudian pada bagian berikutnya yaitu feature. Feature itu flip art dan word art. Nah, flip art dan word art. Flip art-nya ini bobotnya 2. Nah, feature itu kalau tepat sesuai, nah untuk flip art word art ya, lipat butat ada pertanyaan kadang-kadang yang menggunakan Office di atas 2013, kadang-kadang lipat tidak ada, lipat tidak ada. Nah, lipatnya tidak ada. Bagaimana kalau lipatnya tidak ada? Nah, kalau lipat tidak ada, kita gunakan yang, nah, misalnya di sini ya, lipatnya nggak ada, ya kita gunakan saja yang mirip atau sembarang lipat boleh, lipat apa saja boleh, yang penting posisinya. Jangan sampai kelipatnya harusnya di kiri, kanan. Ya. Kemudian kalau yang di atas 2013, kalau aplikasi Anda tidak original, kadang-kadang kesulitan, ya, masukkan saja shape boleh.
Nah, dimasukkan SIP boleh. Nah, masukkan seperti ini. Ini sudah dianggap. Nah, seperti itu. Ini untuk klik ya. Kemudian pencetakan, ya, pencetakan 210 itu harus tercetak semuanya, tabel bajunya sampai dengan laporan, semua sheet harus tercetak. Ini kurang lebih untuk pedoman penilaiannya. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki pedoman penilaian, boleh nanti saya share, tetapi bukan yang format Excel ya. Ini bisa dijadikan simulasi. Simulasinya bagaimana? Ya, teman-teman mencoba mengerjakan dalam waktu 2 jam. Ya, manajemen waktu diperhatikan. Kemudian sesudah itu lakukan penilaian menggunakan form penilaian ini, kemudian dan menggunakan pedoman penilaian. Ya, kita self assessment dulu. Kalau assessment dengan waktu 2 jam kita sudah bisa mencapai di atas 8.500, ya saya kira sebetulnya teman-teman siap. Nah, itu langkah berikutnya ya. Nah, berikutnya, kerjakan dengan integritas tinggi dan jujur. Ya, jangan sampai ketika ujian kita tidak jujur lakukan. Ini menjadi catatan tersendiri karena setiap kecurangan yang dilakukan, walaupun pengawas ujian tidak ada atau penguji tidak ada di tempat, maka kami bisa LSKTK bisa mendeteksi ya pekerjaan itu dikerjakan dengan mandiri atau dengan kecurangan. Walaupun kadang-kadang sudah dilakukan seperti itu masih bisa tetap lolos. Tetapi yang nomor satu adalah tanggung jawab. Ini